runut yang namanya hadis itu kan ucapan Rasul. Itulah yang hadis. Kenapa bisa ada yang di era kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aduh cek ya, di era kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Al-Quran itu diperintahkan oleh Nabi langsung untuk ditulis. Ya, ada sekretaris Nabi gitu kan, langsung ada yang di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang ini kulit onta. Karena Nabi tidak bisa menulis gitu kan, maka ditulis oleh para sekretarisnya. Dan itu juga direview hafalan Nabi oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan. Sedangkan hadis itu tidak diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis, bahkan dilarang oleh Nabi. Khaufan min ikhtilat, ya, khawatir dengan tercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Nah, dan juga para sahabat dalam menerima ajaran Nabi, ya ada yang bertanya langsung kepada Nabi, ada yang mengirim istrinya untuk bertanya kepada Nabi tentang suatu hukum misalnya. Nah, ini seperti ini ada di kitab saya di pengantar ulumul hadis ini. Nah, itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi pun muncul orang-orang yang mendustai Nabi, mengaku Nabi seperti Musailamah al-Kadzdzab, ataupun bahkan membuat ayat-ayat ini yang mengaku sebagai menandingi Al-Quran. Nah, ini ya. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, ya, ini hadis belum Al-Quran belum dikumpulkan, ya enggak. Kemudian hadis juga belum di ini, masih dalam hafalan sahabat. Seiring dengan perluasan wilayah Islam, ya, penyebaran wilayah Islam, futuhat, dan juga banyaknya sahabat yang gugur ketika memerangi pasukan-pasukan yang murtad, ya, kelompok-kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab CS, ya kan? Itu muncul kekhawatiran sahabat. Ya, maka muncul usulan daripada Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Apalagi ditambah peristiwa perbedaan bacaan para sahabat dalam membaca Al-Quran. Ketika sampai ke wilayah timur gitu kan, banyak perubahan perbedaan dalam lafaz pengucapan. Ya, maka Umar khawatir, kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar agar ini dikumpulkan. Ya, Al-Quran yang masih berserakan ini kemudian dikumpulkan. Dan sahabat juga kita tahu, bangsa Quraisy, suku Quraisy itu salah satu keistimewaannya kuat hafalannya. Ya, kemudian dikumpulkanlah ini dalam mushaf Hafsah. Ya, kemudian terkumpul di era Utsman bin Affan. Kemudian dikumpulkan kembali, ya. Maka muncul yang beredar sekarang, singkat cerita, muncul yang sekarang yang kita pegang yang beredar adalah mushaf Utsman. Nah, ini terkait dengan Al-Quran, dan itu juga istilahnya, keotentikan daripada Al-Quran itu terjaga. Kenapa? Tertulis ada, hafalan ada. Kenapa? Karena sahabat masih hidup. Adapun perbedaan pengucapan seperti Al-Quran diturunkan dalam sabat ahruf, 7 lafaz pengucapan. Itu tidak berbeda, tidak masalah. Ya, berbeda dengan hadis. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan oleh Nabi itu diingat oleh sahabat, tapi belum ditulis. Memang ada beberapa sahabat mungkin mencatat dan segala macam, tapi tidak dipublish. Kenapa? Karena ada perintah Nabi, larangan Nabi untuk
menulis. Baru kemudian di era sekitar seiring banyak gugurnya para sahabat, kemudian tinggal sahabat kecil. Sahabat kecil itu apa? Mereka ketika berjumpa dengan Nabi itu mereka masih kecil, tapi mereka berjumpa dengan sahabat-sahabat senior. Kemudian muncul tabi'in. Nah, kemudian muncullah inisiatif daripada salah satunya adalah Imam Bukhari untuk mengumpulkan hadis, ya, di antara dari tabi'in yang masih hidup. Terkumpullah hadis, ya, dalam bentuk Sahihul Bukhari dan juga Sahih Imam Muslim. Dan perjalanan untuk konfirmasi hadis ini benar atau tidak, Pak, itu Imam Bukhari berjalan dari Madinah ke Mesir. Jangan bayangkan sekarang perjalanannya, enggak. Sekarang kalau naik pesawat Madinah Mesir cuma 1-2 jam taruhlah kan. Kalau zaman dulu ya seperti itu, ya. Nah, kemudian dikumpulkanlah hadis, namanya kan Tadwinul Hadis, di abad ke-2 Hijriah. Muncullah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Daud, ya. Dan muncullah di kitab dengan Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis yang mu'tabar, yang diyakini kebenarannya oleh para ulama-ulama dari dulu sampai dengan sekarang. Dan yang paling mu'tabar itu apa? Sahihul Bukhari dan Muslim. As-sahul kitab ba'dal Quran, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini, ya. Ini tentang hadis. Nah, maka redaksinya berbeda dengan Al-Quran. Maka dia ada namanya katakan sanad dari rawi yang pertama dari Bukhari. Bukhari menerimanya dari A, kemudian sampai ke atas, sampailah kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika sanadnya itu orang-orang yang meriwayatkannya itu runut, ya, dan diketahui, maka dia dikategorikan dalam hadis sahih. Salah satu kriteria hadis sahih. Kemudian juga ada misalnya banyak hadis ini banyak yang meriwayatkannya, maka dia dikategorikan dengan hadis mutawatir. Nah, maka dalam pengertian hadis, ya, hadis itu kedudukan hadis bisa dilihat dari aspek periwayatnya, perawinya, ya. Ini buku saya ini dah tipis, cuma 100 halaman, ya. Pembahasan tentang kriteria itu di halaman 50, ya. Jadi ini sudah saya nulisnya tahun 2012 nih, Pak. Udah 12 tahun yang lalu nih buku. Gak terasa udah 12 tahun aja nulisnya gitu, ya. Ya. Baik, nah kita kaji tentang hadis saja sekarang, ya, malam ini, ya. Ya, kedudukan hadis ditinjau dari ada papan tulis nggak kita? Neneknya ada papan tulis gitu kan? Biar enak menjelaskannya itu. Ya. Spidol sama papan tulis gitu. Ya nanti aja lah di depan aja kalau insyaallah, ya. Ya. Kedudukan hadis ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas perawinya. Kuantitas adalah artian jumlah yang meriwayatkannya, kemudian kualitas perawi dalam artian orang yang meriwayatkannya itu, ya. Misalnya, ya, si A ini terkenal mabuk-mabukan ini, kemudian kok meriwayatkan hadis, maka ketika Bukhari menemukan orang itu, coret, tidak masuk kriteria, dilacak lagi ke atasnya, oh dia kok nerimanya dari orang yang ini, dicoret, ya. Nah, maka pertama, berbicara tentang hadis ditinjau dari segi kuantitasnya, berarti berbicara hadis ditinjau dari jumlah orang yang perawi yang meriwayatkannya, ya, yang menjadi sumber berita isi hadis. Ada yang mengelompoknya menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir,
hadis masyhur dan hadis ahad. Ada yang juga hanya membaginya menjadi hadis mutawatir dan hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh segolongan besar yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak pula diwahamkan bahwa mereka telah sepakat berdusta. Keadaannya terus menerus hingga sampai kepada akhirnya. Ya, mutawatir dari segi bahasa berarti mutatabi, yaitu sesuatu yang datang berikut dengan kita yang beriring-iringan antara satu dengan yang lain. Banyak yang meriwayatkannya, Pak. Dan juga riwayat A, B dan C ini sama rututnya, banyak juga yang meriwayatkannya. Maka ini dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Ya, hadis yang alladzi rawahul jam' katsir la yumkinu tawatuhum 'ala al-kadhib an Muslim iltihai sanad wa kana mustanaduhum al-hisun. Ya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang terhindar dari kebanyak kesepakatan bahwa mereka berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad dengan didasarkan panca indera. Ya, ini. Jadi maka Imam Bukhari dia mendatangi para tabi'in yang meriwayatkan suatu hadis. Nah, maka syarat-syaratnya yang pertama diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, Pak. Siapa misalnya? Contoh hadisnya di sini. Contoh hadisnya ya tadi saya bilang, contoh sederhananya perawi terakhirnya Imam Bukhari. Imam Bukhari bertemu dengan ulama, tabiin bertemu dengan tabiin kecil. Tabiin kecil dapatnya dari sahabat kecil. Sahabat kecil dapatnya dari sahabat senior. Nah, sahabat senior mendengar langsung atau melihat Nabi melakukan sesuatu. Maka redaksinya apa? Qala Abu Hurairah an kaza qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaza. Saya mendengar Nabi bersabda begini. Contohnya bunil Islam ala khamsin itu kan. Nah, itu hadis itu namanya apa? Matan, isi daripada hadisnya. Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan hadis itu namanya sanad, perawi. Sedangkan jalurnya dari Imam Bukhari sampai dengan sahabat itu namanya sanad, jalannya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu semester, Pak, kajiannya, Pak. Kajian sendiri nih, ulumul hadis ya. Tapi kita flash saja ya. Kemudian yang kedua, ada keseimbangan antara perawi pada tingkatan pertama dengan tingkatan berikutnya, ya. Di tingkatan sahabat juga banyak, di tingkatan tabi'in juga mutawatir, di tingkatan sahabat tabi'in kecil juga mutawatir, sahabat kecil juga mutawatir, sahabat besar senior juga mutawatir. Banyak sahabat yang meriwayatkannya. Nah, nanti kita cek mana contoh hadis yang mutawatir ya. Contoh hadis yang mutawatir ya. Ini juga mutawatir dalam arti apa? Pembagian mutawatir dari sisi apa? Pertama, mutawatir lafaz. Ya. Ma tawatarat rawatihi ala lafzin wahidin au ma tawatar lafzuhu wa ma'nahu. Hadis yang mutawatir periwayatannya dengan satu redaksi yang sama, atau hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Lafaznya juga banyak yang meriwayatkannya, orangnya juga banyak. Ya, berat dan ketatnya kriteria hadis mutawatir lafzi menyebabkan jumlah hadis ini sangat sedikit. Menurut Ibnu Hibban dan Al-Hazimi bahwa hadis mutawatir dengan kriteria seperti ini tidak dapat ditemukan. Ibnu As-Salih yang diikuti oleh Nawawi menetapkan bahwa hadis yang mutawatir lafzi sedikit sekali dan sukar dikemukakan. Contohnya selain tentang hadis,
ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, yang hadis ini itu sangat mutawatir, lafaz dan lapasnya. Ya. Pendapat ini ditentang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang menulis ini kitab Bulughul Maram. Saya bawa enggak ya? Ya, ada nih, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, mungkin Bapak punya, Pak, ya? Kitab Bulughul Maram. Ada, Pak? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada terjemahannya juga ada gitu kan? Ya, bisa dibaca nanti. Ya, syarah Bulughul Maram juga ada, ya. Nah, menurutnya mereka yang menetapkan hadis mutawatir lafzi tidak dapat atau sedikit sekali. Mereka kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan perawi tersebut. Oke. Kemudian contohnya juga nuzul Quran ala sab'ati ahruf, ya. Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, 7 macam bacaan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh 27 sahabat yang meriwayatkannya. Ya. Kemudian mutawatir ma'nawi. Ma tawatara ma'nahu duna labzuhu, ya. Hadis yang lafaznya maknanya mutawatir tapi lafaznya tidak. Ya. Contoh hadisnya yang menyatakan tentang Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Wa qala Abu Musa Asy'ari da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa rafa'a yadayhi wa ra'aitu bayada abtaihi, ya. Abu Musa Asy'ari berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih di kedua ketiaknya. Ya. Putih berarti di ketiak Nabi ini, Pak. Kita apa ketiak kita, Pak? Hitam, ya. Ya, Pak. Cek ya, Pak. Pernah ngecek enggak, Pak? Artinya apa? Sering dibersihkan kalau putih itu kan? Ya. Kalau hitam nanti banyak bulunya kita. Jumat aja sekali seminggu. Itu pun kadang lupa gitu kan. Ya. Itu. Nah, hadis seperti ini berjumlah sekitar 100 hadis dengan redaksi yang berbeda-beda. Tetapi mempunyai titik persamaan, yaitu Nabi SAW mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ya kan, ada meriwayatkan Nabi mengangkat tangannya ketika peristiwa doa istisqa. Ya. Nabi mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kelihatan kan ketiak beliau gitu kan. Nah, gini ya, jadi seperti itu. Jadi maknanya sama tapi redaksinya beragam. Ini sampai 100 hadis dengan yang redaksi yang berbeda-beda. Nah, jadi jangan heran. Maka redaksinya begitu, Pak. Ya, aku melihat, ya, aku melihat Nabi, ya, aku melihat putih-putih di kedua ketiaknya. Berarti yang berkata ini siapa? Bukan Nabi ini kan? Ini hadis ini dalam kategori apa? Hadis ini fi'il perbuatan Nabi, ya, perbuatan Nabi. Nah, masuk dalam kategori hadis apa yang dilihat oleh sahabat dengan perbuatan Nabi. Maka redaksinya Abu Musa Asy'ari berkata, Nabi Muhammad SAW berdoa, kemudian dia mengangkat kedua tangannya dan aku melihat kedua ketiaknya. Nah, ini. Nah, dan ini tidak mungkin dianggap hadis dhaif. Kenapa? Karena banyak yang meriwayatkannya. Kemudian hadis mutawatir amali, ya. Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia termasuk urusan agama dan telah mutawatir di antara umat Islam. Bahwa Nabi SAW mengerjakannya, memerintahkannya atau selain daripada itu diketahui oleh umat Islam saat amalia perbuatan itu terjadi. Hadis-hadis mu'amali ini apa? Banyak macamnya. Seperti apa? Hadis yang menerangkan tentang waktu sholat, tentang sholat jenazah, tentang tata cara sholat, pelaksanaan haji, kadar zakat dan lain-lain. Nah, ini mutawatir amali, ya. Sahabat banyak yang melihatnya. Tapi kan tadi lagi-lagi redaksinya kadang berbeda-beda. Nah, baik, ya, ini tentang
hadis mutawatir. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Ahad dalam arti kata wahid ya, yang berarti satu. Maka khobar ahad atau khobar wahid berarti satu berita yang disampaikan oleh satu orang. Hanya satu sahabat kadang yang melihatnya. Kenapa? Kadang-kadang sahabat ada yang bertanya kepada Nabi. Adapun secara istilah, ulama mengartikan hadis ahad itu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau lebih yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur atau hadis mutawatir. Ya. Hukum menggunakan hadis ahad. Jumhur ulama bersepakat bahwa hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan makbul hukumnya adalah wajib diterima. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad memaknai hadis ahad apabila syarat-syarat periwayatan yang sahih telah terpenuhi. Maka syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Syafi'i tadi ada 5 syarat. Pertama, ittisalus sanad, adalatul ruwat, ghairu dhabit, adamu illat, adamu syad. Tidak ragu-ragu dan tidak cacat. Ada tadi yang bertentangan dengan hadis yang riwayat yang masyhur ataupun makna hadis yang masyhur. Ya, contohnya sederhana tadi ya enggak? Tentang keutamaan puasa pada bulan Rajab. Jadi gimana Ustaz? Kira-kira pahalanya gimana? Ya gak usah tanyakan tentang pahalanya. Ya enggak? Jangan kita berpuasa pada bulan Rajab diniatkan biar ditutup pintu neraka ini. Enggak usah. Kenapa? Ya as-saumuli kata Allah. As-saum kata hadis Nabi kan? As-saumuli dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana ajzibi. Puasa itu puasa kalian adalah untukku dan akulah yang akan memberinya pahala. Mau dibukakan pintu surga itu urusan prerogatif Allah itu. Dan kita ini kan apa? Pengen instan, pengen tahu. Enggak lah bahasa ini ya. Pengen segera. Nah ini ya. Nah jangan sampai kita beribadah tadi motivasi-motivasi seperti itu yang akhirnya apa? Menghilangkan keikhlasan kita dalam berpuasa. Kenapa? Karena ibadah-ibadah lain itu kan adalah untuk kembali ke kita. Sholat juga kembali ke kita. Zakat juga kembali ke kita. Tapi untuk puasa yang kita nggak tahu kan, ya selama berapa hari ini bulan Rajab ini, ada berapa orang yang sudah puasanya nggak? Saya pribadi aja jujurnya belum puasa, Pak. Dari Senin kita masuk kan, ini udah Kamis. Hari ini siapa yang puasa? Ada yang puasa? Ya, ya tentunya insya Allah pahalanya berlipat. Urusan ini urusan Allah. Nah itu, jadi tadi syarat-syarat daripada hadis sahih. Ya, contoh hadis ini ya, contoh pemakai hadis ahad. Contoh-contohnya ini, ya. Hadis masyhur tapi sahih, ya, tapi ahad. Contohnya iza ja'akumul jum'ah falyaghsil, ya. Barang siapa yang hendak melaksanakan salat Jumat hendaklah ia mandi. Ya, itu hadisnya ada, tapi dia masyhur, tapi hanya satu jalur yang meriwayatkannya. Contoh hadis yang lain, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, ini hadis masyhur Hasan. Kenapa dikategorikan Hasan? Karena dari 5 syarat itu yang saya sampaikan tadi, ada satu yang berkurang syaratnya apa? Misalnya ada salah satu jalur dari sahabat jalur yang meriwayatkannya terkenal lemah dalam hafalannya, maka turunlah derajatnya dari hadis sahih menjadi hadis hasan. Atau juga hadis ini Pak, hadisnya yang masyhur dhaifnya, hadis yang terkenal lemahnya ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia telah mengenal Tuhannya. Ini masyhur, tapi apa? Terkenal lemah. Oke.